Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tanto. Mas Tanto di daerah Magelang. Mas Tanto itu menceritakan tentang satu kejadian atau pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Tanto sudah bekerja di sebuah instansi begitu ya. Dan di tempat kerja tersebut ini ceritanya ada kok di sebuah perusahaan maksudnya. Nah, perusahaannya itu perusahaan swasta. Kalau instansi itu kan cenderung ke pemerintahan gitu ya. Nah, memang sama-sama instansi gitu. Cuman ini tuh maksudnya swasta, perusahaan swasta. Nah, ini di tempat tersebut, di kantornya Mas Tanto itu ada anak magang baru, namanya itu Mbak Tanti. Dan ya namanya Mas Tanto juga masih sendiri begitu kan, masih muda pula. Tentu saja dengan adanya anak magang itu kantor itu jadi fresh, jadi seger, terutama karena ada Mbak Tanti itu tadi. Nah, di situ mulailah Mas Tanto itu mulai pendekatan ke anak magang tersebut. Dan ternyata gayung bersambut, dan setelah ya ngobrol-ngobrol, mereka pun, Mbak Tanti pun udah nggak canggung. Waktu itu udah mungkin sekitar 1 bulan bekerja di sana, udah kenal dengan karyawan-karyawan yang lain yang mereka juga ramah-ramah, termasuk Mas Tanto. Mas Tanto juga gelagatnya itu sepertinya udah mulai terbaca oleh karyawan-karyawan yang lain, oleh rekan-rekannya gitu. Jadi ya suka mempersilahkan, ya udah serang tok, hajar tok, sikat tok, seperti itulah. Akhirnya sudah Mas Tanto pun PDKT ke Mbak Tanti tersebut. Dan setelah PDKT itu ternyata ada kabar bagus. Bagusnya itu begini, Mbak Tanti ternyata setelah magang itu ditawari kerja. Udah Tan, kamu sama bosnya Mas Tanto ya, udah Tan, kamu lanjut di sini aja. Kebetulan kita memang lagi ada posisi yang kosong dan butuh orang, dan kamu sepertinya cakap untuk mengisi posisi tersebut. Ada tawaran seperti itulah. Ya Mbak Tanti seneng, Mas Tanto juga, apalagi wah ternyata tadinya aduh nanti kalau misal Tanti kerja di tempat lain gimana ya gitu ya. Aku belum sempet deket, belum sempet maksudnya bagaimana gitu ya, statusnya itu seperti apa. Sampai akhirnya ya sudah, setelah beberapa bulan lah Mbak Tanti itu bekerja di sana dari magang itu, mungkin sekitar 4 bulan. Kedekatan Mas Tanto sama Mbak Tanti pun mulai terasa, makin terasa. Dan akhirnya sudah jadianlah mereka, Mas Tanto sama Mbak Tanti, yang sekarang itu jadi istrinya. Jadi oke lah, tak buka sekarang gitu ya, yang sekarang itu jadi istrinya. Dan karena awal-awal, jadi begini, Mbak Tanti sendiri awalnya itu kan pakai sepeda motor. Dan pada suatu hari ini sempat ada satu insiden, ya insiden kecil lah, insiden ringan. Mbak Tanti mengalami kecelakaan. Kecelakaannya itu kecelakaan ringan, cuman jatuh begitu doang, lecet. Dan semenjak saat itu Mbak Tanti ya masih trauma begitu kan. Dan akhirnya apa? Diantar jemput oleh kakaknya, oleh masnya. Kakaknya itu cowok. Jadi berangkat kerja, jaraknya lumayan cukup jauh ya, dari rumahnya Mbak Tanti menuju ke sana, menuju ke kantor. Meskipun setengahnya itu satu jalur sama Mas Tanto. Nah, ini pertama diantar sama kakaknya kan. Sudah, Mas Tanto sendiri belum pernah datang ke rumahnya Mbak Tanti. Sampai akhirnya, ya karena waktu itu memang sudah dekat, dan akhirnya Mas Tanto sama Mbak Tanti pun berpacaran gitu ya. Dan dari situ sekitar 1 minggu Mbak Tanti diantar sama kakaknya tersebut, Mas Tanto pun menawarkan diri. Tan, kalau misal kamu misal pagi, oke lah nggak apa-apa diantar sama masmu.
Tapi pulangnya biar aku aja yang anter, kata si Mas Tanto. Mas Tanto sama Mbak Tanti gitu. Iya bener, namanya tuh mirip ya. Dan akhirnya apa? Baru ngeh loh beneran. Dan akhirnya Mas Tanto pun menawarkan hal itu. Mbak Tanti awalnya ndak enak gitu ya. Aduh, aku ndak enak kok Mas. Kalau misal dianterin terus sama kamu nanti gimana gitu. Nanti kamunya capek. Oh ya udah ndak apa-apa, kata si Mas Tanto. Ya aku juga kan seneng gitu. Sekaligus ya untuk apa ya, kayak main ke rumahmu lah gitu kan. Intinya seperti itu. Dan akhirnya Mbak Tanti pun mengizinkan. Ngomong sama keluarganya begini-begini, keluarganya pun setuju. Berangkat diantar ke sana, pulangnya diantar sama kakaknya, pulangnya diantar sama Mas Tanto. Sampai akhirnya di situ Mas Tanto pun mulai kenal dengan keluarganya Mbak Tanti, mulai akrab, hampir setiap hari nganterin begitu ya. Dari awalnya yang apa namanya ikut masuk, sempat duduk dulu sebentar, sampai akhirnya Mas Tanto ya udah antar sampai rumah. Terus langsung pulang, udah Mas kamu kalau misal mau langsung pulang enggak apa-apa gitu kan. Jadi kamu pulangnya enggak kemalaman. Ya orang tuanya Mbak Tanti juga ngomong seperti itu. Kalau misal Tanto ya sampai sini yang penting kamu diantar selamat. Terus dia mau pulang ya enggak apa-apa, kata bapaknya, enggak usah kesini masuk nanti kelamaan gitu kan. Kasihan udah malam juga. Dan ya akhirnya sepakatlah seperti itu sampai ini. Pada suatu hari gitu ya, sebenarnya ada cerita yang mirip seperti ini ya, tapi memang kejadiannya itu beda. Nah, pada suatu hari di kantor itu lumayan cukup hektik ya, dan Mbak Tanti terutama waktu itu memang sampai sekitar jam 8 malam. Mas Tanto sendiri itu ya karena lagi nungguin Mbak Tanti gitu kan, nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa apalah intinya. Sampai akhirnya udah tak tungguin aja. Mbak Tanti juga akhirnya, Mas kamu kalau misal mau pulang duluan enggak apa-apa, nanti aku minta tolong Masku tak jemput, suruh jemput sini. Udah enggak apa-apa, tak tungguin aja, tak tungguin, kata Mas. Akhirnya ditungguin lah sama si Mas Tanto tadi sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam. Jam 8 itu udah kelar, langsung pulanglah mereka. Dan waktu itu Mbak Tanti sendiri mungkin udah makan kali ya, Mas Tanto itu belum, dan memang nggak ngerasa lapar. Dan akhirnya sudah begitu pulang, langsunglah mereka pulang ke sana gitu ya. Mbak Tanti sempat nawarin, Mas kamu mau mampir, mau makan dulu atau bagaimana? Kamu lapar enggak? Ditanya Mas Tanto gitu. Aku udah lapar Mas, mungkin udah makan kali, aku udah lapar Mas. Oh ya sudahlah, gampang, kata Mas Tanto, yang penting ini kan udah malam, biar kamu pulangnya juga nggak kemalaman juga, kata Mas Tanto. Dan akhirnya sudah, tanpa ada acara mampir buat makan malam dan sebagainya, Mas Tanto pun mengantarkan Mbak Tanti menuju ke rumahnya ke sana. Begitu menuju ke rumahnya ke sana, ya Mas Tanto langsung gitu, karena udah malam gitu kan, aku langsung aja ya, katanya. Iya Mas, hati-hati di jalan gitu. Dan akhirnya apa? Mas Tanto pun pulang. Nah begitu pulang itu, rasa laparnya itu mulai menyerang. Aku lapar banget ya. Kalau ada warung aja di sini. Ternyata ada warung, dan Mas Tanto juga sebenarnya udah tahu aku tuh ada warung di mana ya? Bukan enggak ya? Sepertinya di daerah situ gitu. Dan nggak jauh ternyata dari rumahnya Mbak Tanti, mungkin sekitar 1 kilo lah. Itu ada satu warung di perkampungan. Ini di pinggir jalan di situ ya. Memang daerahnya lumayan cukup sepi. Tapi warung itu tampak ada beberapa pembeli di sana. Mas Tanto pun, oh ini warung jual apa ya? Yes, adanya mie, ya mie lah sama gorengan atau apapun itu. Yang penting buat ganjal perut. Aku lapar banget. Mas Tanto pun akhirnya memutuskan belok dan mampir di warung tersebut. Berhentilah di sana, pesanlah makanan. Nah, udah kan, singkat cerita itu ada beberapa warga juga di sana. Mas Tanto pun mie-nya itu datang basa-basi, nawar-nawarin seperti itulah. Dan akhirnya apa? Dimakanlah pesanan tersebut, makanan itu. Enak banget, kata Mas Tanto. Tapi tiba-tiba Mas Tanto itu duduk sambil kakinya tuh nengkreng begini ya. Itu sambil makan, ini tiba-tiba Mas Tanto kan udah ganti pakai sendal ya waktu ini, Mas sendalnya dilepas di bawah. Dan
Ini tiba-tiba kakinya Mas Tanto itu ada yang megang, nyet, dan ada yang gelitikin telapakannya. Gitu. Begitu digelitikin, Mas Tanto kan kaget, ini siapa ini siapa? Ditarik, jebret, sampai apa? Mas Tanto kaget itu, ini sampai kakinya kan nendang meja, ini ya kan apa namanya mangkoknya jadi ikut keangkat sedikit gurtak gitu kan. Ini orang-orang yang ada di sekitaran situ langsung pada nengok, kenapa mas? Kenapa mas? Oh, udah tahu mas, udah tahu sambil gini-gini. Kayaknya tadi ada kecoa atau apa terbang nempel di sini. Dalam hatinya Mas Tanto, kayaknya sini bukan kecoa deh. Aku tuh ngerasa kayak kakiku tuh digelitikin. Cuman Mas Tanto ngeliat ke bawah, ya ndak mungkin, ndak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya sudah makan lanjut lagi gitu. Maaf ya mas ya, maaf ya. Iya mas, santai, nggak apa-apa, kata si warga yang ada di situ. Akhirnya dilanjut makanlah. Sampai beberapa menit saat udah mau habis, hal itu terulang, dipegang lagi dan ada yang gelitikin lagi. Kaget lagi. Maaf mas, Mas Tantonya begitu lagi, dan akhirnya sudah semuanya itu normal, biasa aja gitu, terlewati dengan sempurna. Tapi di sana Mas Tanto itu mikir, sumpah itu tuh bukan kecoa atau bukan serangga atau apapun yang nempel di telapak kakiku, itu bukan. Aku itu kerasa banget ini tuh digelitikin, orang kayak dipegangin gitu sambil diuak-uak gitu kan. Ini tuh digelitikin. Tapi siapa ya, kata Mas Tanto. Dan akhirnya udah selesai, Mas Tanto pun akhirnya pulang. Begitu pulang, udah kan ke sana, sepanjang perjalanan itu mikirin itu terus. Apa ya, kakiku kenapa ya? Kok seperti itu gitu ya? Apa ada saraf yang kenapa-kenapa makanya begini? Atau kalau serangga, kecoa, nggak mungkin sekeras itu gitu megangnya. Ini kok ada yang gelitikin, tapi aku ya nggak tahu siapa, aku nggak bisa ngelihat. Apa? Udah, Mas Tanto pun pulang ke rumah. Keesokan harinya, singkat cerita, kakinya Mas Tanto itu agak sakit. Telapak kaki kanan ya, itu yang digelitikin sama si itu tadi, sama nggak tahu siapa, itu agak sakit kayak orang kena asam urat, kata Mas Tanto itu seperti itu. Jalan pun agak sedikit diek gitu ya, agak sedikit pincang ya, karena itu tadi sakit di telapak lah. Kalau dipakai buat jalan itu udah enak banget. Ya Mbak Tanti kan akhirnya nanya, kenapa mas kakimu ini semalam gitu. Mas Tanto pun cerita, semalam aku makan di sana, ada yang gelitikin, nggak tahu itu apa. Masa sih mas? Beneran, iya ada yang gelitikin. Aku tak pikir kecoa, cuma kecoa ya nggak mungkin seperti itu ya. Mbak Tanti pun akhirnya, oh gitu mas, serem ya mas ya gitu. Ya nggak tahu sih, kata Mas Tanto, mungkin ini kali kakiku aja yang lagi nggak beres, mungkin ada saraf yang nggak tahu lah kenapa, kata si Mas Tanto. Kamu sih mas yang banyak olahraganya, kata Mbak Tanti. Dikasih nasihat akhirnya kan, banyak olahraganya, kurangin ngocoknya, katanya. Ya enggak begitu, maksudnya itulah intinya, olahraga, minumnya yang banyak biar peredaran darah lancar, terus otot-ototnya juga kendor, enggak terlalu tegang gitu mas. Iya sih, aku memang kebanyakan duduk, kata Mas Tanto. Nanti deh aku olahraga, katanya begitu Mas Tanto. Dan akhirnya sudah, hari itu selesai seperti biasa. Mas Tanto pun nganter si Mbak Tanti pulang malam hari ya. Mas Tanto ngasih ini warung ini gitu kan, kamu pernah mampir ke sini? Enggak pernah gitu. Dan akhirnya sudah, mungkin masku pernah kali. Nah malam itu Mas Tanto ke sana, dan waktu itu pokoknya keesokan harinya itu libur ya. Mas Tanto pun mampir sejenak di situ. Ada kakaknya Mbak Tanti, itu namanya Mas Wildan. Ya ceritalah Mas Tanto sama Mas Wildan. Mas, iya mas, di warung itu pertama Mbak Tanti yang membuka ya. Mas Tanto melanjutkan, iya mas, semalam aku begini-begini dan nggak tahu efeknya itu sakit. Aku juga pernah dengar, kata Mas Wildan. Pernah dengar apa mas? Ada kejadian serupa kayak kamu, katanya ada yang digelitikin, tapi aku sendiri ndak tahu kalau kakinya sampai sakit atau bagaimana gitu. Cuman aku pernah dengar cerita-cerita seperti itu toh. Memang di warung itu tuh ada yang ngusilin gitu. Warungnya biasa aja, cuman
itu ada yang suka usil kalau memang bukan orang situ atau apa, itu suka dikerjain, atau mungkin pertama kali datang ke sana jarang atau apa, itu bakal dikerjain, kata si. Oh jadi gitu mas, berarti bener dong di warung itu tuh ada setannya, kata si Mas Tanto. Ya bisa jadi seperti itu gitu kan. Aku jadi penasaran mas. Penasaran apa? Ya setannya tuh kayak apa gitu. Oh kamu mau nyariin setan, ya susah tok, katanya. Iya ya mas ya. Jadi akhirnya sudah ngobrol-ngobrol gitu kan, si Mas Wildan pun akhirnya masuk. Mbak Tanti sama Mas Tanto paling sisa-sisa ngobrol sekitar 5-10 menit begitu kan, dan akhirnya Mas Tanto pun pamit undur diri. Pulanglah Mas Tanto ngelewatin warung itu lagi. Nah ini lagi jalan, kali ini nggak lapar waktu itu ya, udah pulang ke sana kan. Nah tepat di depan warung di situ Mas Tanto kayak lewat gitu kan, jalan kan lumayan cukup cepat. Nah samar-samar sepintas Mas Tanto itu melihat kayak ada seorang anak kecil, anak laki-laki. Ini posisinya itu jongkok di bawah meja di situ. Aku kok kayak ngelihat ada anak kecil ya di situ ya, kata Mas Tanto. Apa aku salah lihat atau bagaimana? Akhirnya nengok kan, dia nengok lagi ke belakang. Sosok anak kecil itu udah ndak ada. Padahal tadi aku ngelihat kok, kata Mas Tanto. Iya beneran. Jangan-jangan itu kali ya setannya ya. Anak kecil yang gelitikin kakiku, kata si itu ya. Dan akhirnya sudah Mas Tanto pun ya pulang ke sana dengan pertanyaan itu. Aku kok ngelihat seperti itu ya, dan rasa penasaran itu muncul. Selain ke Mbak Tanti, maksudnya untuk jalur itu ya, Mas Tanto itu juga penasaran dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di warung tersebut gitu ya. Aku kok kayak ngelihat ada sosok anak kecil, nanti aku mau mampir lagi di sana. Dan malam minggunya Mas Tanto itu kan ngapel ke Mbak Tanti. Malam kan ke sana dan ya ngobrol-ngobrol seperti itu, sempat cerita juga masalah tadi. Sekitar jam 9 malam itu Mas Tanto pamit pulang. Begitu pamit pulang, penasaran dong, malam minggu pasti warungnya rame. Kebetulan aku juga lumayan cukup lapar, tadi main ke Tanti belum sempat makan. Memang udah sempat makan cemilan di sana, tapi kan tadi di sana nggak terlalu lapar. Giliran pulang aja aku lapar gitu, aku mau mampir dulu di warung itu. Dan akhirnya Mas Tanto kan perjalanan pulang, mampirlah di situ gitu. Begitu mampir, sebelum mampir itu udah ngeliat ke sana. Oh nggak ada anak kecil itu, bener-bener nggak ada. Mas Tanto duduk pesen mie. Di situ dibikinin kan. Nah selama menunggu proses dibikinin, Mas Tanto itu mantau terus apa ada anak kecil atau apa. Ndak ada di sana, itu ndak ada anak kecil sama sekali. Dan akhirnya sudah mie pesenannya pun datang ya. Begitu datang dimakanlah sama Mas Tanto. Kejadian itu terulang, bahkan apa, saat itu Mas Tanto itu udah lupa. Dia udah lupa dengan kejadian sebelumnya itu, karena lapar itu tadi lagi makan, tiba-tiba ada yang megang, ada yang gelitikin, yuk kaget lagi, terulang seperti kejadian sebelumnya. Dan disitulah Mas Tanto mulai memberanikan diri untuk bertanya gitu ya sama warga, cerita lah, Mas, aku udah 2 kali makan di warung ini, tapi begitu aku mengalami ada sesuatu yang aneh, Mas. Sesuatu yang aneh apa? Aku pas makan ini kedua kalinya, pokoknya aku makan di sini, itu ada yang gelitikin kakiku, Mas. Gitu. Oh itu. Nah seolah-olah warga itu udah tahu. Oh itu, Mas, yang ngelongok ke arah yang punya warung gitu ya. Maksudnya biar ndak denger atau apalah. Dan akhirnya, emang kenapa, Mas, sampean tahu? Ya tahu, Mas, memang ada ceritanya, kata si itu. Ceritanya apa, Mas? Ceritanya gimana? Oh jadi dulu, Mas, ini yang punya warung itu, sambil ngomongnya pelan-pelan gitu ya, yang punya warung itu punya anak kecil laki-laki usia mungkin sekitar 8-9 tahun. Anaknya itu ya nakal, Mas. Kejadian ini tahun berapa, Mas? Mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, kata si Mas itu ya. Dan anak itu tuh nakal, sukanya begitu, sukanya ngiseng-ngisengin,
orang yang makan di sini, yang makan di sini sih biasa aja, orang itu namanya juga bocil gitu kan, ya dibiarin aja lah gitu. Paling yes, jangan begitu, dan mohon maaf, memang anaknya yang punya warung tersebut memiliki kekurangan, jadi bisu sama pendengarannya terganggu ya, itu. Jadi warga pun ya nggak ngomelin yang gimana-gimana, cuman ngasih isyarat, jangan gitu, sukanya gelitikin kaki orang-orang yang pada makan, mentang-mentang kecil dia tuh bisa ngumpet di bawah sana, isengin kayak gitu digelitikin. Terus kalau misal orangnya kaget, dia itu seneng banget, dia itu bakal ketawa-ketawa. Nah sampai akhirnya pada suatu hari kayak ada acara fogging di luar itu. Nah ini pada suatu hari si anak tersebut, ada orang lagi makan di situ, warga juga, bapak-bapak, dan dia itu udah tahu kebiasaan si anak itu. Pokoknya kalau makan di situ digelitikin lah intinya ya. Dan si bapak tersebut akhirnya makan di sana kan. Nah udah tahu nih, biarin aja, paling nanti juga digelitikin, aku nanti mau pura-pura kaget, intinya begitu ya. Dan akhirnya apa? Bener lagi makan santai, digelitikin sama si anak tersebut. Begitu digelitikin, si bapak itu tuh begini ya, pura-pura kaget. Wah, aduh, kaget. Nah, si anak itu tuh seneng banget ngelihat ekspresi si bapak. Sampai ketawa gitu ya, teriak, cuman kan karena dia itu nggak bisa ngomong ya. Ada suaranya, tapi kan begitu tuh, ketawa gitu, seneng banget, riang banget, sampai dia itu lupa diri, mundur ke belakang, ibunya itu lagi goreng, minyaknya itu banyak, lagi panas-panasnya, dan mundur ke sana, jedar, nabrak si penyangga wajannya waktu itu, dan akhirnya apa? Kompornya roboh, wajannya pun tumpah gitu, dan begitu wajahnya tumpah ngenain si anak tersebut. Lah di situ banyak yang ngelihat, kasihan kan, itu langsung ya pada melepuh seperti itu. Dibawa ke rumah sakit, dirawat sekitar 2 hari, tapi anak tersebut itu tidak kuat, akhirnya meninggal. Nah setelah meninggal ya itu mas gitu kan, ya tentu saja warung itu tutup untuk sekian lama banget, berapa bulan gitu ya, itu tutup warungnya. Dan akhirnya ya setelah mungkin kondisi dari orang tuanya, si ibu sama bapaknya tersebut udah mulai stabil, warung itu buka kembali. Cuman memang awal-awal itu ndak ada mas, tapi setelah ya beberapa bulan buka, baru warga itu menyadari ada sesuatu yang aneh di sana. Acara digelitik-gelitik itu tuh kayak seolah-olah masih ada gitu ya. Oh gitu mas, iya seperti itu mas. Jadi kalau belakangan untuk warga-warga yang biasa makan di sini sih, hal itu mungkin udah jarang terjadi ya. Tapi kalau orang baru, jenengan kan kayaknya bukan orang sini ya mas. Iya saya bukan orang sini, saya habis itu main ke temen di daerah ini. Oh gitu. Iya mas, biasanya kalau orang baru seperti itu, barulah dia yang digangguin, digelitikin, kata si warga penduduk tadi. Dan Mas Tanto kan sambil dengerin cerita itu nengok kan ke arah mejanya Mas Tanto di sana. Begitu nengok, ada anak kecil itu lagi duduk di sana, jongkok ya, di bawah meja di situ. Itu sambil ngeliatin Mas Tanto, itu sambil nyengir. Di situ pun langsung Mas Tanto diem. Mas, itu anaknya ada di sana mas, cuman warga yang ini tuh nggak ada yang melihat itu cuman Mas Tanto. Dan ya karena udah dengar cerita seperti itu, kasihan juga ya, tapi di satu sisi ada rasa takut gitu kan. Dan loh kok cuman aku yang ngelihat, akhirnya apa, Mas Tanto, udah mas aku permisi dulu mas, aku pulang dulu, kata Mas Tanto. Akhirnya bayar begitu kan ya, melihat bapak sama ibu tersebut, kebayanglah rasa sedihnya dulu itu bagaimana, karena ditinggal anaknya yang seperti itu mengalami kecelakaan itu tadi, pasti berat banget gitu. Kesana ya ngobrol sama bapak ibunya, Mas Tanto pun ada rasa iba begitu ya.
dan akhirnya membeli beberapa barang yang ada di situ, makanan-makanan gitu kan, untuk dibawa pulang. Dan akhirnya sudah, Mas Tanto pun ngelirik, sekarang kompornya itu ada di dalam sana, dulu itu katanya ada di depan warung, sekarang dimasukkan setelah kejadian tersebut. Dan akhirnya selesai, Mas Tanto pun pulang, permisi sama warga tersebut, dan ke sana. Saat menuju motor, si anak itu masih terlihat jongkok di bawah meja sampai Mas Tanto pun jalan pulang. Nah, begitu pulang ke rumah, Mas Tanto pun cerita sama keluarganya, "Pak, Bu, aku habis mengalami begini-begini," gitu kan. "Oh ya wis lah," kata si bapak sama ibunya, ya intinya nggak ada kesimpulan apapun yang diambil gitu ya. Yang penting terus, "Kamu sama Tanti gimana?" "Ya, aku sama Tanti alhamdulillah lancar-lancar aja, baik-baik aja." "Tanggapan orang tuanya bagaimana?" "Ya, tanggapan orang tuanya nggak ada masalah sih Pak, ya nerima-nerima aja, ya terserah Tantinya," katanya begitu. Dan akhirnya sudah, hubungan itu pun dilanjutkan sampai ya memang nggak dalam waktu dekat gitu ya. Mungkin ada lah waktu itu sekitar 2 tahun, sampai akhirnya menikahlah Mas Tanto sama Mbak Tanti. Setelah menikah, Mbak Tanti itu kan sempat pindah kerja ya. Yang mengalah Mbak Tanti waktu itu pindah kerja, dan akhirnya ya menjalani kehidupan seperti itu sampai sekarang. Cuman sekarang Mbak Tanti udah nggak kerja lagi. Itu aja satu cerita dari Mas Tanto di Magelang sana. Salah satu pengalaman horornya sewaktu lagi deket sama istrinya dulu, calon istrinya gitu ya, Mbak Tanti. Dan ya ternyata ada kejadian tragis di balik apa yang dialami oleh Mas Tanto waktu itu. Siapapun itu yang di sana itu udah tahu siapa. Dan ya intinya Mas Tanto ikut berduka cita lah untuk hal tersebut gitu ya. Terima kasih Mas Tanto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat mesan, ditunggu aja pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak. Ingat ya, R, E-nya itu ada 4 R, M. Itu aplikasinya, terima kasih udah ngeramein. Sekarang juga udah mulai ya sedikit hidup gitu ya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat download, ya di-download, ngeramein, daftar di sana, kasih tahu tetangga, saudaranya, yuk pakai RIM yuk gitu. Settingannya pakai RIM aja gitu. Terima kasih, itu aja ya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.